Assalamualaikum, rahayu, 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 pemirsa, pemerhati, netizen, Pak Gaul yang budiman. Di depan tadi adalah video rekaman dari seorang rekan mengenai kejadian bencana alam yang ada di sebuah negeri, di mana kelihatannya sangat parah, ada hujan es, banjir, bahkan ibu kotanya sepertinya mau tenggelam. Walau boswab, itu baru saya terima tadi sore, yaitu hari Ahad atau Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Saat ini hampir di seluruh dunia banyak bencana yang tidak bisa diramalkan, bahkan teknologi yang dimiliki manusia tidak bisa mendeteksi lagi. Berdasar dari pengalaman-pengalaman daripada konten-konten kami yang terdahulu, insya Allah di situ tersirat adanya sebuah cerita dan berita mengenai perkembangan kehidupan makhluk manusia di muka bumi ini. Kali ini pemirsa, kami mohon izin mengenai hal ehwal terjadinya bencana yang tadi video di depan tadi itu di sebuah negara sana. Itu apa hakikatnya? Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita apa hakikat kejadian bencana yang ada di sebuah negara tersebut. Kali ini saya temani mediator saya. Siapa gue? Kendis. Pakaianmu apik, Dis. Ini menyesuaikan dari mana gue yang akan datang, pemirsa. Ini acak-acak. Itu siapa sih, Dis? Lama tidak ketemu kita, ya, tidak apa-apa ya. Sampai yang tunggu di majelis. Ya, aku seperti itu. Siap. Saya punya profesi kan, dan bermanfaat pemirsa. Amin. Nah, diterima Mas ya, dibentengi, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, saya ingin tahu hakikat kejadian bencana yang ada di sebuah negara Turki, Istanbul itu. Aku mohon ya Allah, dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita tentang hal ehwal suatu bencana di negeri Turki ini. Saya mohon sudi datang ke sini dan masuk dalam tubuh mediator. Datang dan masuk yang asli. Penyusup, penipu, pengganggu tidak bisa masuk dan terlempar langsung ke jahanam. Jadi yang masuk betul yang asli dan mau bercerita mengenai hal ehwal terjadinya sebuah bencana di negeri tersebut. Aku mohon hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sementara pegang ini apa? Mengetahui. Yang keras suaranya, los. Ya. Mengetahui. Saya memang halus. Memang halus. Benar. Tapi untuk garasi, kalau Anda bohong atau penyusup atau yang lain menguasai tubuh ini otomatis terbelah-belah. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Tolong sesuaikan dengan syahadat ini disampaikan. Ya. Sebelum banyak bicara, bersihkan dulu yang ikuti. Biar tidak menguasai tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gaib fasik yang mengikuti saya mohon izin Sang Penguasa, keluarkan semua dari jasad ini. Semua yang berusaha masuk
semuanya tidak bisa masuk, hanya saya saja yang menguasai. Dari luar, dari manapun juga. Allah. Dari kami, dari unsur kirim-kiriman juga, semuanya kembali. Semuanya diganti dengan energi positif yang sangat kuat dari surga yang menyambut. Dan diperkuat dari Quran saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pahala buat sampean. Wallah, terima kasih banyak. Sebelum kita banyak bicara, suguhan makanan minuman yang paling sampean suka saya kurang tahu, dengan izin beliau hadir kun fayakun sallallahu ala Muhammad, silakan. Terima kasih. Ya, dinikmati dulu sebagai tanda penghormatan kami pada sampean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, Maaf sopan saya ya. Tidak apa-apa. Ya karena gue banyak tipuan kan. Sampai golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Yang sudah muslim. Alhamdulillah. Dari mana? Saya berada di negeri Turki. Turki itu luar Indonesia loh. Kok pakai bahasa Indonesia sampean? Kamu? Ya. Sebenarnya saya juga bisa menggunakan bahasa Turki. Tetapi kami menyesuaikan dengan jasad yang kami masuki. Oh gitu. Dan juga kami pun sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan bahasa Indonesia. Oh. Terus? Dan juga bahasa Indonesia sendiri. Sebenarnya sudah banyak digunakan daripada penduduk di alam gaib. Subhanallah, ini saya ulangi. Jadi bahasa Indonesia sudah banyak digunakan di penduduk gaib. Iya benar. Ini yang ngomong bukan sampean aja, lebih betul lah itu. Naam, benar. Naam. Nah. Di Kayangan juga betul. Benar. Bahkan kalau nggak salah izin ini di sini. Iya. Juga pakai bahasa itu. Benar. Bahkan beliau ini. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Terima kasih banyak atas keterangannya. Jadi di alam gaib sudah pakai bahasa Indonesia banyak, di dalamnya juga bahasa Indonesia mungkin enggak kira itu? Mungkin akan terjadi. Oh. Tetapi yang perlu kalian lakukan hanyalah melaksanakan apa yang seharusnya kalian laksanakan saja. Siap ini. Di mana kalian mendakwahkan dari bahasa Indonesia itu sendiri dengan tujuan melaksanakan daripada perintah Sang Pencipta alam dan pencipta makhluk. Subhanallah. Terima kasih untuk pengetahuan saja. Ternyata begitu ya. Ya. Gini, sampai namanya siapa? Nama saya Fatih. Fatih. Allah, dari golongan jin. Berapa umur sampean? Umur saya sudah ada 6.000 tahun. 6.000 tahun terpanggil Mbah Fatih ya. Ciri khas dari negara Turki itu ada Al-Fatih itu ya. Jadi ingat, saya teringat. Nah, kita bahas nanti. Mbah Fatih, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Nusantara, khususnya di tempat kami ini, Padukuhan Gaul. Terima kasih. Sama-sama. Suatu penghormatan buat saya. Tadi saya mohon pada Allah, saya melihat ada berita bencana di negara Turki seperti itu dahsyatnya. Saya mohon, saya ingin tahu hakikatnya apa. Ternyata panjenengan yang dihadirkan ke sini kan gitu. Iya. Turki itu jauh dari sini loh, Mbah. Memang sangatlah jauh. Nanti gimana prosesnya kok jauh-jauh kok seperti ini masuk tubuh masjid di sini? Proses saya. Iya. Di mana dari golongan cahaya di saat Anda menggunakan sebuah izin, yang izin tersebut tersambung dengan sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahayaning Nirwana. Beliau dianugerahi menguasai alam gaib. Dari situlah Anda sendiri diizinkan dibantu dari golongan cahaya atau golongan malaikat. Oh gitu. Lalu mereka datang ke tempat kami
yang memang terjadi bencana seperti itu mendatangi kami dan menghadirkan salah satu di antara golongan kami. Sebenarnya banyak yang diizinkan, akan tetapi golongan cahaya memilih dari golongan jin yang sudah muslim karena nanti pun banyak sesuatu hal yang kami lebih mengetahui tentang negeri Turki itu sendiri. Oh gitu, itu prosesnya ya. Nah, Jadi saya kan namanya manusia kan cuma untuk berdoa kepada Allah kan gitu. Adapun hasilnya itu terserah Allah kan gitu. Iya. Jadi bukan karena kemampuan saya, keilmuan kami kan gitu. Biar saya nggak paham. Nah, Mbah Fatih, silakan. banyak sekali di saat proses saya hadir ke sini dari golongan iblis yang mereka sudah memiliki tingkatan tinggi. Mereka mencoba mengepung tempat ini. Oh, kepung, astagfirullahaladzim. Semua iblis-iblis yang sekarang juga So. yang menyerang dari jasad orang-orang yang ada di sini. Seluruhnya serangan itu dikembalikan kepada mereka sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Mereka senantiasa mengepung, mengintai, guna mencari sebuah kabar untuk diinformasikan kepada golongan manusia demi menyesatkan manusia-manusia lain. Oh, berarti jiplak kita punya konten gitu ceritanya. Nah, Jadi tuli buta. Wah, sallallahu Muhammad. Dan enggak apa-apa, biasa di dunia seperti itu, dunia manusia. Ya, semua udah bertugas di jalur masing-masing. Mbah Fatih tadi masuk pun dalam bilang assalamualaikum, pertanda udah muslim. Ya, tadi Mbah mengatakan udah muslim, berarti pernah nggak muslim dong kalau begitu? memang saya pernah dahulu kala tidak menjadi muslim. Fasik. Kapan sampai keislamannya? Keislaman saya sebenarnya bersamaan dengan penguasa daripada penguasa yang ada di muka bumi ini, dari penguasa lautan, gunung, penguasa hutan maupun penguasa lainnya. Setelah daripada penduduk kayangan itu sendiri diislamkan, barulah sosok beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjaning Nirwana mengislamkan daripada seluruh penguasa yang ada di seluruh penjuru muka bumi. Oh gitu. Alhamdulillah. Minum dulu. Mbah Fatih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mau merokok ala Nusantara? Ya, Mau? mau. Kun fayakun huwa Allah ada. Silakan. Terima kasih. Iya. Tak temani nanti. Bismillah. Allahu Akbar. Mohon maaf jika suara saya pelan. Kenapa? Karena saya memang berperawakan yang halus. Halus. Oh, jangan jujur aku lah juga halus saya. Bukan. Aku juga halus. Tidak. Kenapa sih senyum? Perawakan menyesuaikan apa yang di dalam tubuh. Oh iya. Tidak apa-apa. Ya, beginilah adanya. Saya sudah mengetahui. Iya, mohon maaf saya orang celean, Mbak Fatih. Iya. Nanti bilang itu loh gak sopan. Ya beginilah keadaan saya, suka gurau, suka canda. Karena dia yang musilin juga kan gitu. Iya. Berarti keislaman Mbak Fatih belum ada 10 tahun ya? Belum ada. Nah, 6.000 tahun Islam belum 10 tahun. Berapa ribu tahun Anda fasik? Terus apa yang diperbuat ketika fasik itu? Boleh cerita? Iya. Silakan. Di umur saya yang 5.000-an tahun lebih, di saat saya beserta pasukan saya masih fasik, saya sendiri dahulu kala sering mengganggu, menggoda manusia-manusia yang ada di negeri Turki sana. Di mana manusia-manusia di sana mereka sendiri banyak memiliki kecerdasan di masa lampau. Sebelum runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Dari situlah golongan kami, di saat kami masih fasik, kami tidak leluasa seperti halnya di saat
dinasti Turki Utsmani runtuh. Hmm. Karena di saat tersebut banyak daripada sultan-sultan dari Turki Utsmani sendiri. Itu adalah sultan-sultan yang memang terpilih. Dan mereka memiliki kedudukan, di mana kedudukan itu juga mereka memiliki sambungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oh. Dari situlah di masa lampau kami tidak begitu bergerak, tidak begitu banyak menyesatkan dari golongan manusia di kehidupan di saat waktu itu. Akan tetapi di saat keruntuhan dinasti Utsmani yang dibawa oleh seseorang manusia, di mana manusia tersebut itu sebenarnya sudah dikuasai penuh jasadnya dari golongan iblis, bukan dari golongan kami. Dari manusia itu mereka melakukan perlawanan atas dasar nafsunya, yang dimana dia sendiri memiliki sebuah kemampuan di dalam pikirannya untuk menghancurkan dinasti Turki Utsmani itu sendiri. Dan juga dia sendiri, setelah saking lengketnya dari golongan gaib yang menguasai, dia sendiri pun menyusun rencana kekuatan dari segala penjuru negeri Turki Utsmani itu. Mereka satukan demi melawan dinasti Turki Utsmani di masa lalu. Dan akhirnya dari manusia itu memang diizinkan oleh Allah dan mendapatkan sebuah keberhasilan. Akan tetapi di saat ini, di masa kematiannya, manusia itu sangatlah mengenaskan. Dan juga di saat keruntuhan dinasti Utsmani tersebutlah golongan kami saat masih fasik sangat banyak sekali menyesatkan golongan-golongan manusia yang ada di sana, memberikan sebuah paham-paham baru kepada seluruh manusia-manusia yang ada di negeri Turki tersebut. Oh gitu. Sekarang paham-paham tersebut sudah banyak menyebar di sana. Baik itu paham-paham kebebasan ataupun paham-paham radikal ataupun paham-paham lain. Sebenarnya di saat dahulu kala, di masa Sultan-Sultan Utsmani, mereka tidak membawa paham seperti ini. Tetapi semenjak keruntuhan dinasti Utsmani, dari sesosok manusia itulah mereka membawa masuk paham-paham tersebut. Dan ditambah daripada negeri-negeri yang ada di luar Turki, mereka juga membantu sosok manusia tersebut memasukkan segala macam paham-paham ke dalam jasad pikiran seorang manusia yang di sana. Dari situlah akhirnya golongan kami banyak mendapatkan upah di masa itu, mendapatkan makanan. Akan tetapi semenjak kami melaksanakan keislaman, golongan kami pun tidak diperkenankan lagi mengambil apapun yang bukan menjadi hak kami. Kami pun mengembalikannya. Seperti itu. Oh gitu. Minum dulu. Sedikit cerita rangkaian dari negeri Turki terdahulu. Sambil minum, tak ulangi. Kalau salah silakan ya. Mbak Fatih ya. Jadi Islam belum baru 10 tahun. Benar. Sekian ribu tahun berarti fasik. Ketika masih zaman pemerintahan Turki Utsmani, sampean masih belum bebas bergerak mengganggu manusia gitu ya. Iya. Setelah pemerintahan Turki Utsmani itu dihancurkan oleh seseorang yang Anda bilang tadi itu, baru bebas mencari mangsa gitu. Benar. Orang yang tadi itu. Untuk tokoh mengenai yang menghancurkan pemerintahan Turki Utsmani nanti kita bahas kapan-kapan. Adakah yang mau datang ke sini tak panggil? Insya Allah ada ya. Sampai sosok itu
mengenaskan matinya sampai Benar. sekarang pun bau sekali tuh kuburannya gitu, Benar. sampai tertolak dari bumi itu. Iya. Itu ada kisahnya berarti ya. Ada. Oh, kalau ada kisahnya berarti ada gaib yang tahu kalau begitu. Ada. Seumpama saya mohon pada dari izin beliau Sang Nirwana, ada yang bisa ke sini nanti. Insya Allah nanti. Insya Allah, terima kasih. Nah, kemudian sampai melalang buana mencari mangsa dengan mengirim paham tadi itu, misalkan orang banyak lah. Nah, setelah Islam gitu. Terima kasih ceritanya. Enak mana antara ketika masih fasik sama masuk Islam? Iya. Eh, Saya akan menjawab. eh, Untuk yang saya rasakan dahulu kala dan sekarang ini, nggih. saya lebih bersyukur dengan keislaman saya sekarang ini. Karena apa? Saya mengetahui hakikat penciptaan dari golongan kami sejatinya itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Dan saya sendiri pun bisa membedakan antara yang lalu dan sekarang. Di mana yang lalu golongan kami mendapatkan sebuah tekanan dari golongan iblis secara terus-terusan. Karena dahulu kala kami pun kalah tingkatan keilmuan. Dan juga kami pun hanya menjadi budak-budak dari golongan iblis saja. Akan tetapi semenjak keislaman dari golongan kami sendiri, kami merasakan sebuah kedamaian dari golongan gaib seperti kami ini, yang senantiasa sekarang ini kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami kepada Tuhan, Sang Pencipta alam dan pencipta makhluk. Dan kedamaian bagi golongan gaib pun sebenarnya hampir serupa yang dialami dari golongan manusia. Akan tetapi golongan gaib itu sekarang ini hanya tidak terlihat, dan jumlahnya pun sangatlah banyak, tidak terbatas. Dan juga yang membedakan pula kedudukan daripada golongan gaib dan manusia itu sejatinya lebih tinggi dari golongan manusia. Seperti itu saja. Makasih. Minum dulu Mbah Fatih. Subhanallah. Mohon maaf jika saya berbicara terlalu banyak. Tidak apa-apa, kamu jelaskan sesuai dengan apa yang Anda ketahui, Mbah Fatih. Sampai nggak tahu nggak diizinkan untuk bercerita kan? Ini kan pengalaman pribadi, bukan orang lain kan? Benar sekali. Tadi Mbak Fatih mengatakan setelah Muslim ini baru tahu hakikat penciptaan jin. Jin itu untuk apa sih oleh Allah? Iya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mengetahui. Ternyata golongan jin dan juga manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah, taat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh gitu. Terus dari pengalaman panjenengan, setelah sekarang Muslim, ya baru tahu bahwa sesungguhnya jin dan manusia beribadah pada Allah gitu kan? Benar. Kalau manusia ini cara beribadah pada Allah ini kan alhamdulillah. Saya dan mereka di sini kan alhamdulillah diberi nikmat anugerah Islam dan iman, sehingga wajib sembahyang sehari semalam 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib yang lain yang diperintahkan oleh Allah kan gitu. Kalau kita laksanakan itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah hakikatnya ngikuti apa yang diajarkan oleh guru kami kan gitu. Benar. Bagaimana kalau golongan jin yang ada Muslim? Ceritakan. Yang kami laksanakan sebenarnya sama seperti halnya di dunia manusia. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Dan keadaan di dunia manusia dan di alam gaib itulah yang membedakannya. Di mana golongan kami melaksanakan ibadah seperti halnya di dunia manusia. Namun itu di alam gaib keadaan-keadaannya tidak seperti di alam manusia. Kalau jika di manusia memiliki alam yang dimana ada suatu keadaan cuaca, di alam gaib golongan kami tentang hal seperti itu tidaklah terlalu penting bagi kehidupan kami, karena kami sudah menjadi gaib sekarang ini. Berbeda halnya jika dahulu kala, di saat kami diciptakan
sebelum adanya daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. golongan kami masih bebas diizinkan menempati bumi yang sama dengan alam manusia. Jadi golongan kami dahulu kala masih terlihat nyata. Dan juga pasti jika mengalami hal seperti itu, golongan kami akan sama seperti manusia, terganggu dengan keadaan seperti itu. Dan semenjak daripada penciptaan dari baginda Rasulullah, setelah diutus ke muka bumi ini, barulah golongan kami tidak diperkenankan lagi untuk bisa dilihat mata telanjang manusia, dan juga nampak di alam nyata manusia. Gitu. Dari situlah golongan kami disebut dengan golongan makhluk gaib. Dan dari situlah makhluk gaib memiliki banyak sekali tingkatan-tingkatan, baik seperti kami atau yang lainnya. Terus seperti itu. Ibadah panjenengan juga sama dengan manusia kalau begitu. Alhamdulillah. Ya sholat ya puasa gitu. Iya. Terus tadi Anda mengatakan seperti apa penguasa alam gaib itu sama dengan amal juga di sini gitu. Cara pelaksanaannya. Benar sekali. Oh, Allah. Gini. Terima kasih. Jadi lebih enak ikut sekarang daripada dulu ya. Alhamdulillah. Mbak Fatih. Saya mohon izin untuk minum. Ya silakan. Terima kasih. Setiap habis ada lagi kun fayakun Allah. Merokok juga silakan ala Nusantara. Ya. Jadi itu sisi pribadi panjenengan ya. Terus di sana sampai jabatan sebagai apa di negara itu? Soal tempat. Salah satu yang menjadi panglima dari penguasa gunung yang ada di negeri Turki. Oh, panglima. Di mana dahulu kala saya sendiri mengikuti pimpinan kami, sang penguasa gunung, untuk bertemu dengan pasukan-pasukan lain, penguasa-penguasa lain, di saat dipanggil oleh sosok beliau, Sang Hyang Nurjati Nirwana. Subhanallah. Berarti ketemu langsung sama beliau kalau begitu ya. Alhamdulillah. Subhanallah, nggak semudah itu loh Mbak Fatih ketemu sama beliau itu. Beliau cahayanya aja kuat sekali bilang yang lain ya. Iya. Saya pun hanya memandang sebuah pancaran cahaya sangat besar, sangat kuat dan sangat tinggi. Layaknya sosok daripada sang baginda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Berarti sampean bukan penguasa utama ya. Siapa penguasa lagi tugas kerjanya ini? Alhamdulillah. Sibuk ya. Sampai juga sibuk tadi sibuk juga ya. Ya alhamdulillah. Akan tetapi saya sendiri diizinkan. Alhamdulillah. Berarti saya nggak kerepoti kalau gitu ya. Tidak. Ada yang perlu sampaikan dari golongan kalam manusia kan? Gitu. Ini Mbak Fatih. Saya dapat kiriman video adanya bencana alam yang begitu besar di negara yang sampai tadi itu. Sampai segitu hujan es sampai dibilang bahwa ibu kotanya pun hampir tenggelam kan gitu. Ya. Saya mohon pada Allah dan izin beliau Sang Hyang Nur dan sampean yang kamu yang kesini ini. Berarti ada tahu kan? Coba jangan dari awal sampai akhir sampai bencana itu yang boleh diceritakan silakan, yang belum boleh jangan diceritakan. Ya, Mbah ya. Itu yang kerja golongan apa, terus maksudnya Allah tujuannya apa, karena apa, dan dampaknya bagaimana. Silakan ceritanya. Monggo. Sebentar. Ya. Sebelum saya bercerita, saya izin juga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang banyak boleh? Sekali yang mengganggu kalian ini. Ya. Gatal-gatal terasa. Bismillah. Ini adalah unsur kiriman. Tidak sengaja dikirimkan dari sosok manusia tidak meninggal. Yang dibawa dari golongan siluman. Semuanya dikembalikan siluman. Allah. Suara apa itu? Itu adalah suara di mana golongan manusia sudah dikuasai dari golongan iblis, lalu membuat hal-hal seperti itu mengganggu daripada kehidupan manusia yang lain sesamanya. Ya, silakan cerita Mbah, monggo. Ya, terima kasih. Ya, dari peristiwa
bencana sekarang ini yang sedang terjadi di negeri Turki, yang dimana bencana-bencana itu sendiri berwujud berbagai macam, seperti halnya hujan, es, ataupun banjir, ataupun badai, ataupun hal-hal lain. Sebenarnya secara hakikatnya, secara hal ihwalnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengutus dari golongan malaikat atau golongan cahaya untuk mengingatkan kepada manusia yang ada di negeri Turki itu sendiri, di mana manusia-manusia di negeri Turki itu sendiri, mereka sebenarnya sudah banyak sekali mengikuti paham-paham ajaran yang dibawa dari golongan iblis. Seperti halnya yang pernah kami lakukan di masa lampau, hingga masa sekarang ini masih banyak manusia-manusia yang ada di sana. Mereka dengan paham-paham seperti itu, dan dari golongan cahaya sendiri itu diutus langsung oleh Allah untuk mengingatkan kepada manusia-manusia yang ada di sana, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang seharusnya, yaitu jalan seperti halnya yang ditempuh dari leluhur-leluhur mereka, yaitu para sultan Turki Utsmani terdahulu. Akan tetapi sudah sangat banyak atau saking kuatnya dari golongan iblis yang sudah menguasai wilayah ataupun jasad-jasad manusia yang ada di sana. Bahkan mereka sendiri pun dari harta-hartanya sendiri, mereka sudah tercampur dengan harta-harta yang ditipu daripada manusia yang ada di negeri barat sana, di mana mereka melumpuhkan negeri Turki Utsmani dengan cara-cara seperti itu pula. Dan cara seperti itu pula banyak dilakukan, ditujukan kepada manusia-manusia yang ada di negeri Nusantara ini juga. Dan dari situlah dari Allah sendiri sudah mengutus dari golongan malaikat untuk mengingatkan melalui peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak begitu besar seperti sekarang ini. Namun pernah terjadi sekali dari sosok pemimpin Turki Utsmani yang sekarang ini. Sosok pemimpin tersebut sebenarnya sudah diberikan kesadaran dari Allah, diberikan sebuah hidayah, di mana sang pemimpin Turki Utsmani yang sekarang sebenarnya nanti akan menjadi manusia yang di mana manusia itu akan bergabung dengan manusia-manusia yang ada di Nusantara. Akan tetapi melalui peringatan pemimpin Turki sekarang ini pun, manusia-manusia yang di sana, mereka semua hanya menyepelekan karena saking kuatnya paham-paham yang sudah masuk di dalam akal pikiran mereka selama ini. Dari situlah proses-proses sebenarnya sudah diturunkan oleh Allah, peringatan-peringatan kecil, baik itu peristiwa-peristiwa yang dimana peristiwa itu tidak mengganggu ataupun tidak merugikan banyak golongan manusia, tapi manusia-manusia yang ada di sana, mereka tidak memahami dan tidak mengerti bahwa itu adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah golongan cahaya diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan peringatan yang kedua kalinya, di mana peringatan tersebut menjadi lebih besar dari peringatan sebelumnya. Akan tetapi manusia-manusia di sana, mereka masih bersikukuh dengan paham-paham mereka tentang kebebasan apapun yang dilakukannya selama ini. Dari situlah dari Allah sendiri
untuk yang ketiga kalinya menurunkan sebuah peringatan terakhir yang nantinya jika manusia tidak banyak tersadar akan diturunkan sebuah azab bala bencana yang lebih dahsyat lagi, di mana manusia-manusianya pun akan terkena dampak yang nyata. Bisa pula terjadi proses penyapuan bersih seluruh manusia-manusia yang memiliki paham-paham yang dimana paham tersebut dibawa dari golongan iblis. Karena sebenarnya dari negeri Turki, Utsmani itu sendiri masih menyambung dengan negeri Nusantara. Subhanallah, itu. Hanya itu saja kaitannya. Diizinkan saya sampaikan. Minum dulu, Mbah. Terima kasih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya boleh mengulang, Mbah, sesuai dengan pemahaman saya ya. Silahkan. Kalau salah silakan loh, Mbah Fatih. Kalau kurang tepat ya tolong dibenarkan ya. Nggak apa, aku salah nggak masalah. Gini Mbah Fatih sambil merokok sampai. Dari penuturan Mbah Fatih tadi menyampaikan bahwa kejadian bencana alam yang ada di negeri Turki itu adalah merupakan peringatan dari Allah gitu. Benar. Ini yang terakhir kali itu ada lagi nanti kira gitu. Ini yang terakhir kali. Terakhir kali. Kalau masih belum mengefek juga nanti akan langsung ke manusianya gitu. Kok hampir di Nusantara kalau gitu. Iya. Dari alam dulu dikasih situ, kalau manusia nggak sadar juga langsung menghantam ke manusianya begitu. Iya. Manusia macam mana yang kena pembersihan itu nanti kira-kira menurut panjenengan? Yang di mana? Ya, di sana, seluruh dunia. Boleh? Di mana manusia-manusia yang pertama kali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah manusia-manusia yang mereka memiliki ikatan perjanjian dengan golongan gaib yang menyangkut dengan harta benda riba. Oh, gitu. Dan juga yang menyangkut dengan perjanjian pesugihan. Dan juga manusia-manusia yang akan menyusul berikutnya, yang memiliki daripada keilmuan, yang dimana keilmuan itu sudah tiba masanya mereka semua mengambil upah-upah di dalam jasad mereka sendiri. Gitu. Seperti itu saja sedikit yang saya diizinkan untuk membuka. Boleh saya usil tanya lagi nih. Dari segi alam memang saat ini Mbah Fatih ya, bukan hanya di Turki, bukan di Nusantara, hampir seluruh dunia kelihatannya banyak bencana alam. Itu perintah dari Allah. Kalau masih nggak paham juga, akhirnya menghantam ke pribadi manusia gitu. Benar. Yang pertama kali ya makan uang riba, yang kedua kan ada ikatan dengan pesugihan, yang ketiga ya punya ilmu-ilmu gitu ya. Ini ilmu kan ilmu kesaktian, ilmu pengetahuan itu, Mbah. Sebenarnya untuk keilmuan sendiri, di mana ilmu kesaktian dahululah yang nantinya akan mereka terkena pembersihan. Oh gitu. Dan keilmuan lain, keilmuan pengetahuan sendiri, nantinya akan saya mohon izin pada golongan malaikat. Saya izin untuk saya diizinkan untuk menyampaikan tidak semua. Iya. Keilmuan daripada pengetahuan manusia sendiri itu masih diizinkan oleh Allah. Di mana mereka sendiri nanti akan menyatu dengan sosok pemimpin dari raja dari golongan iblis. Subhanallah. Yang dimana mereka nanti akan menyatu pula, memberikan dampak kembali kepada manusianya, memberikan keilmuan, kesaktian yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Jadi yang punya ilmu kesaktian dulu, berikutnya yang punya ilmu pengetahuan alam manusia itu gabung sama pimpinan iblis itu ya? Iya. Bocah nakal itu ya? Iya. Bocah nakal itu ya. saja yang saya diizinkan. Terima kasih. Ini kembali ke Turki dengan bencana ini.
Jadi semisal itu merupakan tokoh dari Allah pada orang-orang di sana saat ini, tadi Mbah mengatakan bahwa pimpinan sekarang ini sudah ada hidayah. Alhamdulillah. Yang sekarang ini. Nah, jadi kalau aku boleh bilang itu pertanda akan bangkitnya Taufiq Ustami lagi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kemungkinan dengan adanya bencana-bencana kalau bilang pembersihan lah di negara itu pertanda bangkitnya pemerintahan Turki Utsmani zaman dahulu. Dan tadi Mbah mengatakan ada hubungan sama Nusantara, bagaimana maksudnya itu? Iya. Saya akan menyebutkan, akan tetapi tidak semua saya sampaikan. Iya, garis besarnya saja, nggih. Iya. Di mana dari para Sultan Turki Utsmani sendiri yang sudah di alam gaib, mereka semuanya sekarang ini sudah bergabung dengan sosok yang bergelar Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi kurang lebih dengan termasuk Raja Nusantara itu juga ya? Benar. Dan juga sebenarnya negeri Turki Utsmani dengan Nusantara ini sendiri memang memiliki ikatan lain. Di mana ikatan tersebut saya belum diizinkan menyampaikan. Oh iya belum saatnya ya Mas sepertinya Mbah. Itu kalau dibuka sekarang ya itulah usaha nanti dirai yang enggak halal mah. Betul ya? Iya. Larinya yang merasa benar tadi lah nggak terima kan gitu. Iya. Yang merasa pewaris utama atau yang merasa ya ngono kuwi lah. Itulah kuasa Allah untuk menyembunyikan mata rantai daripada kasih Allah gitu. Benar. Ya, wallahu saya mohon izin untuk silakan, nggih. Oke, saya tidak berani ngorek-ngorek lebih jauh lagi kalau udah begini, Mbak Fatih. Ya, hampir mirip di Nusantara. Kalau saya deal sama Goib di Nusantara juga mengatakan adanya ini perubahan tatanan lah, kan gitu ceritanya. Ya, berarti di Turki pun juga terjadi masa seperti itu ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Mbak Fatih. Saya tidak mau ngorek lebih panjang lagi. Mudah-mudahan suatu saat saya diizinkan berdialog dengan kenapa itu yang meruntungkan pemerintah Turki Utsmani kok meninggalnya, matinya kok seperti itu. Sampai sekarang pun baunya busuk kuburannya katanya. Dan itu walau alam. Mudah-mudahan nanti ada Goib yang mau bercerita ya. Nah, untuk Bapak Fatih sendiri dan cukup sampai sini keterangannya. Iya. Ternyata apa yang dialami di Turki sana itu hampir mirip dengan yang dialami di Nusantara ini. Iya. Itu aja benang merahnya ya. Monggo saya kembali. Tetap salam buat rekan-rekan di sana, walaupun Goib. Insya Allah tahulah dengan Nusantara, begitukah? Iya, sangat mengetahui. Terima kasih banyak. Nyampe paketnya sampai sana kira-kira? Alhamdulillah. Jauh lah padahal Mbak. Iya. Makanya kok senyum-senyum terus. Saya orangnya usil. Iya memang. Gak apa-apa ya. Terima kasih Mbak. Kami pun sebenarnya bersaudara pula dengan golongan gaib yang ada di negeri Nusantara. Subhanallah. Assalamualaikum, saya menyampaikan sebuah ya, dan Mbak Noto juga itu. Sang penguasa yang ada di dekat sini. Nggih. Terima kasih. Alhamdulillah diizinkan. Saya Mbak Noto kan? Iya. Ada Ronggo juga itu kan? Iya. Nggih, senyum-senyum aja mereka kan? Alhamdulillah. Diketawain sampean kan? Jagung sama orang itu kan? Iya. Orang bodoh itu. Ya begini Mas saya wataknya. Jangan marah ya kan? Iya. Tip salam buat rekan-rekan di sana dan sampaikan sama Goib yang tahu soal kenapa itu si orang si kok mati itu, sampaikan salam suatu saat mudah-mudahan diizinkan saya untuk menjadi beliau. Iya. Terima kasih, monggo silakan. Terima kasih banyak atas syukurannya. Saya mohon izin kembali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Buat enak ya. Alhamdulillah pemirsa. Demikian obrolan santai saya dengan makhluk goib yang masuk ke tubuhnya Mas Titis ini yang pengakuan dari golongan jin dan ingin dipanggil Mbah Fatih yang bercerita mengenai sekarang di Turki itu ada bencana besar seperti itu prosesnya. Lagi-lagi kita sebagai manusia harus menyadari bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi takdir dari kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, tidak ada yang mungkin
pasti akan terjadi. Semua kebenaran adalah milik Allah. Termasuk konten kali ini, apabila mengandung kebenaran itu pun dari Allah datangnya. Apabila banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, salah pengertian, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.